Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun, perkenalkan nama saya Rachel Juwariah, saya dari kelas 10 Merdeka 5. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Ada 4 poin yang saya jelaskan. Yang pertama, apa itu pemanasan global? Dan yang kedua, akibatnya pemanasan global. Dan yang ketiga, dampak pemanasan global. Dan yang terakhir, solusi untuk pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Jangan-jangan taunya cuma pemanasan global nih. Duh, gawat kalau ya. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Apa akibat dari pemanasan global? Banyak akibat yang disebabkan oleh pemanasan global. Ada beberapa contoh yang akan saya sebutkan seperti suhu yang menjadi lebih panas. Hampir semua wilayah daratan mengalami lebih banyak hari terik dan gelombang panas. Tahun 2020 adalah salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan penyakit yang berhubungan dengan panas dan dapat membuat orang lebih sulit bekerja dan beraktivitas. Kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan lebih cepat menyebar ketika kondisi lebih panas. Yang kedua, meningkatnya kekeringan. Air semakin langka di lebih banyak daerah. Kekeringan dapat memicu badai pasir dan debu yang merusak, memindahkan miliaran ton pasir melintasi benua. Gurun bertambah luas sehingga mengurangi lahan tanaman pangan. Banyak orang sekarang menghadapi ancaman terjadinya kekurangan air yang terus-menerus. Yang ketiga, kenaikan suhu dan permukaan laut. Laut menyerap sebagian besar panas dari pemanasan global. Ini menyebabkan lapisan es mencair dan menaikkan permukaan laut, mengancam komunitas pesisir dan pulau. Karbon dioksida juga diserap oleh laut, sehingga tidak lepas ke atmosfer. Bertambahnya karbon dioksida membuat laut lebih asam, yang membahayakan kehidupan di dalamnya. Dan yang keempat, hilangnya spesies. Perubahan iklim akan menimbulkan resiko bagi kehidupan spesies di darat dan di laut. Risiko ini meningkat saat suhu naik. Kebakaran hutan, cuaca ekstrim, serta serangan hama dan penyakit adalah beberapa ancaman terkait perubahan iklim. Beberapa spesies akan dapat pindah dan bertahan hidup, tetapi yang lain tidak. Dan yang terakhir, lebih banyak resiko kesehatan. Perubahan pola cuaca memperluas cakupan penyakit seperti malaria. Peristiwa cuaca ekstrim meningkatkan penyakit dan kematian. Sementara sistem perawatan kesehatan kesulitan dalam mengikuti perkembangannya. Risiko lain bagi kesehatan termasuk peningkatan kelaparan dan gizi buruk di daerah yang tidak memungkinkan orang untuk membudidayakan atau menemukan cukup makanan. Dampak dari pemanasan global yaitu pohon-pohon semakin banyak yang mati akibat kekeringan. Dan yang kedua, mencairnya lapisan es di kutub. Dan yang ketiga, iklim menjadi tidak stabil. Dan yang keempat, perubahan pola curah hujan. Badai semakin merusak dan menyebabkan lebih banyak hujan sehingga dampaknya akan mengakibatkan lebih banyak kerusakan. Dan yang kelima, naiknya permukaan air laut. Dan yang keenam, gangguan ekologi. Dan yang ketujuh, kebakaran hutan. Meningkatnya suhu dan perubahan pola hujan membuat kebakaran hutan semakin sering terjadi dan meluas. Dan yang terakhir, kerusakan pada ekosistem laut. Solusi untuk mengatasi pemanasan global. Yang pertama adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan polusi. Lebih baik menggunakan sepeda. Selain dapat mengurangi pemanasan global, bersepeda juga dapat membantu membakar kalori serta meningkatkan metabolisme pada tubuh. Yang kedua, menjaga kelestarian alam dengan tidak asal menebangi pohon di hutan dan melakukan reboisasi. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi adanya karbon dioksida yang berlebihan. Pohon ini sangat berguna untuk penyerapan karbon dioksida. Jika pohon semakin banyak, kemungkinan adanya global warming juga bisa teratasi. Perlu Anda ketahui juga bahwa satu pohon itu bisa menyerap sekitar 1 ton karbon dioksida selama dia tumbuh. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Salah satu cara yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, kalian juga bisa mematikan komputer yang tidak
pakai. Mematikan televisi, AC, kipas angin, kulkas, dan video player yang tidak digunakan. Dan yang terakhir, mengendalikan limbah dengan melakukan reuse, reduce, dan resiko. Apa sih itu reuse, reduce, dan resiko? Reuse adalah menggunakan kembali barang-barang atau bahan-bahan yang masih dapat digunakan setelah pemakaian awalnya. Contohnya, termasuk mengisi ulang botol air minum, mendaur ulang kemasan, atau mendonasikan barang-barang bekas yang masih berfungsi daripada membeli yang baru. Dan apa itu reduce? Reduce adalah mencegah polusi baru yang disebabkan oleh pengurangan kebutuhan, menghemat energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi sampah yang harus didaur ulang, dan memungkinkan produk digunakan secara maksimal. Dan yang terakhir, resiko. Resiko adalah mendaur ulang, seperti kita harus memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang meliputi kertas, plastik, logam, dan kaca. Sekian video penjelasan tentang pemanasan global dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang.